Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam doa fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Dan bersyukur sepanjang malam kita diberkati oleh Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya saat ini juga dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini tentu kita sudah menaikkan pokok-pokok doa kita. Dan tentu kurang lengkap rasanya jikalau pada pagi hari ini kita tidak belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita nanti sepanjang hari ini akan beraktivitas, maka kita sudah merenungkan firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan kita, yaitu libatkan Tuhan dalam segala situasi. Yang diambil dari 1 Samuel 23, pasal 23 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah
aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul. Firman Tuhan akan mereka serahkan. Ayat yang ke-13. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya, mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitakan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, yang kami kasihi dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami pada pagi hari ini. Dan teristimewa Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bagi kami, pengertian-pengertian tentang firman yang telah kami baca. Dan biarlah Tuhan, setiap firman-Mu yang telah kami baca, boleh terus mengubah hidup kami, boleh terus memberikan kami kekuatan, dan kami boleh bersukacita di dalam Tuhan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah menginjak hari yang ke-8 di tahun 2022. Tentu setiap orang, setiap individu ataupun setiap keluarga di awal-awal tahun selalu membuat rencana-rencana atau target-target tertentu untuk dilakukan sepanjang tahun ini. Jika saudara pengusaha, mungkin di dalam perusahaan saudara sudah menentukan target-target yang akan dicapai, menentukan apa yang akan diraih, mungkin besaran laba yang ingin diperoleh, dan pengembangan perusahaan. Dan bagi saudara yang mungkin belajar, juga memiliki target-target tertentu di tahun ini. Jika saudara baru lulus dari SMA, tentu akan terus membuat suatu rencana kemana harus meneruskan sekolah, ke perguruan tinggi yang menjadi minat saudara. Dan bagi saudara-saudara yang lain tentu juga membuat rencana-rencana yang akan dilakukan sepanjang tahun ini. Nah saudara, setiap rencana yang kita buat tentu jangan lupa kita melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaannya. Tentu melibatkan Tuhan mulai dari bagaimana kita memikirkan rencana itu, bagaimana kita melaksanakan itu, dan bagaimana cara mencapai itu. Semuanya tentu kita akan melibatkan Tuhan supaya setiap rencana-rencana yang kita buat mencapai target sesuai dengan yang kita inginkan. Namun demikian saudara, kadangkala setiap target-target yang sudah kita buat bisa menjadi gagal. Apakah dengan demikian Tuhan tidak campur tangan di dalam setiap rencana kita? Tentu Tuhan tetap campur tangan. Ketika kita berdoa, minta Tuhan untuk campur tangan dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap rencana-rencana kita, Tuhan akan melibatkan atau akan campur tangan dalam setiap program dan rencana kita. Namun demikian saudara-saudara, kadangkala kita hanya berpikir target yang kita inginkan. Kadangkala kita
lupa bahwa Tuhan juga memiliki rencana-rencana yang indah, rencana-rencana keberhasilan, rencana-rencana masa depan yang gemilang bagi saudara-saudara semua. Dan yang akan terjadi adalah rencana Tuhan. Di dalam kitab Amsal 19 ayat 21 dikatakan, mari kita buka kitab Amsal 19 pasal 19 ayat 21. Pasal 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, saudara, bagaimana cara kita melibatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita? Mari kita belajar dari Daud, hambanya yang setia itu. Mari kita kembali melihat 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan 13. Ayat 1 dikatakan, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Ya Bapak Ibu Saudara, kota Kehila adalah sebuah kota di bawah kekuasaan Israel yang berbatasan dengan bangsa Filistin. Israel pada saat itu di bawah kekuasaan Raja Saul. Nah, saudara-saudara, ketika Daud sebagai warga negara yang baik dan melihat bahwa salah satu kota Israel, yaitu kota Kehila, diserang oleh bangsa Filistin, maka Daud sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap bangsanya, ia sangat terpanggil dan dia sangat prihatin karena kota itu sudah dijarah. Di tempat-tempat pengirikan, para masyarakat di tempat itu dijarah oleh orang-orang Filistin. Lalu bagaimana reaksi Daud ketika mendengar berita ini? Kita lihat di ayat 2. Daud tidak langsung bereaksi dan pergi ke kota Kehila. Tetapi yang dilakukan Daud pertama kali adalah bertanya kepada Tuhan. Di dalam ayat 2 dikatakan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Tanya Daud kepada Tuhan. Dan jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Ya saudara-saudara, pada saat itu kita tahu bahwa Daud adalah orang yang diburu, orang yang terus dikejar oleh Raja Saul, oleh karena Daud lebih populer daripada Raja Saul, dan rasa iri di dalam hati Raja Saul inilah yang menyebabkan dia harus membunuh Daud. Nah, saudara-saudara, Daud sebagai panglima perang yang sudah berpengalaman mengalahkan berbagai musuh-musuhnya, ketika menghadapi kondisi di kota Kehila ini, dia tidak merasa mampu untuk melakukan dengan sendiri. Tetapi dia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, apakah aku harus pergi mengalahkan orang Filistin itu? Dan Tuhan katakan, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Nah, saudara-saudara, ketika Daud sudah menyampaikan hal ini kepada Tuhan, dan Tuhan memerintahkan kepada Daud untuk pergi dan menyelamatkan kota Kehila, dia lalu tentu dia berkoordinasi dengan orang-orangnya
orang-orang Daud justru berkata, "Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang-orang Filistin." Saudara-saudara, bangsa Filistin itu adalah bangsa yang gemar berperang. Bangsa yang penduduknya memiliki perawakan besar-besar dan secara fisik dia adalah bangsa yang kuat. Sehingga ketika Daud menyampaikan ini kepada orang-orang di sekitarnya, justru orang-orang ini merasa ketakutan. Karena dia sendiri saat ini sedang ketakutan diburu oleh Raja Saul. Sementara Daud menginginkan untuk pergi ke Kehila mengalahkan orang-orang Filistin yang tentu memiliki perawakan besar-besar itu. Dan apakah dia mampu mengalahkan dengan jumlah pasukan yang jauh lebih kecil? Nah, saudara, karena orang-orang di sekitarnya mengatakan demikian, justru Daud bertanya kembali kepada Tuhan. Daud bertanya di dalam ayat 4, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dan firman-Nya, "Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Saudara, jawaban Tuhan yang kedua ini semakin menguatkan hati Daud untuk pergi ke Kehila, dan dia merasa bahwa dia akan menang bukan karena dia berpengalaman berperang. Dia akan mengalahkan orang-orang Filistin bukan karena jumlahnya dia lebih besar. Dia menyadari bahwa kekuatannya tidak sebesar orang-orang Filistin. Tetapi dia percaya dan melibatkan Tuhan di dalam melaksanakan peperangan ini. Sehingga Daud dengan besar hati, dengan kepercayaan dan yang tinggi, Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan campur tangan untuk mengalahkan orang-orang Filistin dan mengusir orang-orang Filistin dari kota Kehila. Nah, saudara-saudara, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dan di sini saudara-saudara, Tuhan campur tangan. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Nah, saudara-saudara, Daud dengan pasukannya bisa mengalahkan bangsa Filistin oleh karena dia melibatkan Tuhan, oleh karena Tuhan campur tangan di dalam peperangan ini. Dan kita lihat apakah Daud lalu menjadi pahlawan di kota Kehila, karena kota Kehila sudah dibebaskan dari orang-orang Filistin. Dan kita lihat ternyata saudara-saudara, orang-orang Kehila justru akan menyerahkan Daud kepada Saul. Dia lebih takut Saul daripada Daud, karena Saul memiliki karakter yang kejam. Bahkan para imam-imam dibunuhnya. Bahkan dia memburu sedemikian rupa Daud, sehingga ketika didengar oleh Raja Saul bahwa Daud saat ini sedang ada di kota Kehila, maka Saul tentu akan datang ke sana dan membunuh Daud. Masyarakat kota Kehila justru lebih takut Saul daripada berterima kasih dan mengangkat Saul sebagai pahlawannya yang telah membebaskan dia dari cengkraman bangsa Palestina. Saudara-saudara, kadangkala memang kita hanya memikirkan kepada diri kita,
bagaimana kita selamat, tidak berpikir bagaimana orang telah berbuat baik kepada kita. Nah, saudara-saudara, kemudian ketika Daud ada di kota Kehila, Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila dan dikatakan, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Saudara-saudara, Raja Saul sangat pede bahwa Allah akan menyertai dia, bahwa Allah menyerahkan Daud ke dalam tangannya. Nah, saudara-saudara, dengan demikian Saul lalu bereaksi bahwa Daud di kota Kehila yang tentu akan lebih mudah untuk dibunuhnya. Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung orang-orang Daud dan orang-orang terdekatnya. Nah, saudara-saudara, ternyata Daud yang hamba Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan ini, yang selalu melibatkan dalam segala persoalannya dengan Tuhan, dia di ayat yang 9, Daud memahami. Daud, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota ke Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Nah, saudara-saudara, Tuhan juga mendengar apa yang dikatakan Daud dan dia menjawab, Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Nah, saudara-saudara, kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilakah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Jawab Tuhan apa, saudara-saudara? Akan mereka serahkan. Nah, saudara-saudara, kita melihat dari Nats 1 Samuel 23 ini, kita bisa belajar bagaimana setiap langkah Daud, dia selalu bertanya kepada Tuhan, dia selalu berdoa kepada Tuhan, dan dia selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Dia menyadari bahwa dirinya lemah tanpa campur tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita bisa belajar dari nats firman Tuhan ini. Kita belajar dari bagaimana Daud terus melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Nah, tentu kita di tahun 2022 ini banyak hal yang ingin kita capai. Mari saudara, jangan lupa kita melibatkan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan campur tangan. Dan kita harus menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang kita rencanakan, tentu kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara-saudara, dalam setiap langkah yang akan kita lakukan hari ini, mari kita minta Tuhan campur tangan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa diri kita mampu, diri kita hebat, diri kita pintar. Tetapi tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Nah, saudara-saudara, melibatkan Tuhan di sini artinya kita membiarkan Tuhan itu memimpin setiap kehidupan kita. Kita
apapun yang kita lakukan dan kita rencanakan, kita melibatkan Tuhan, dan Tuhan di sini sebagai pemimpinnya. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami sudah boleh belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami ingin juga seperti Daud yang selalu mengutamakan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalan, setiap masalah yang dihadapi. Kami ingin juga Tuhan, Engkau terus melangkah di depan kami untuk menolong dan memimpin kami dalam setiap rencana kami di tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan akan terus menyertai kami, Tuhan akan terus campur tangan dan dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, dan biarlah segala sesuatu boleh terjadi oleh karena kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih, inilah seluruh doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.